Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak sekalian, sehat ya? Alhamdulillah, baiklah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada teman kita yang sakit, maka kita haruslah berdoa agar diberi kesehatan. Maka kita harus bersyukur. Ketika kita diberi kenikmatan, ketika diberi kesehatan, kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dengan beribadah, niatkan semua ibadah yang berbuat kebaikan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Maka sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Bapak akan membaca absen terlebih dahulu ya. Apa semuanya hadir ya? Baik. Muhammad Ikhwan Rosadi, Hasan Dolawe, Iqbal Mauludi, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita yang baru mengenai menilai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, maka akan Bapak feedback kembali ya. Kita ulangi kembali pelajaran kita di minggu sebelumnya mengenai kenabiannya Rasulullah. Ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Kapan Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi? Ketika umurnya di 25 tahun dan mendapatkan mukjizat, mendapatkan wahyu berupa Al-Qur'an. Ya. Ayat yang pertama kali turun surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ketika beliau berdiam diri di gua. Sampai sini paham semuanya ya? Semoga kita masih bisa mengingat pelajaran kita yang dulu. Baik, kita akan langsung ke materi yang hari ini. Maka sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Baik, bersama-sama kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini, menilai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Bagaimana cara kita menilai? Melihat proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, ya, maka sebelum kita menilai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Khulafaur Rasyidin. Mungkin sebagian dari anak bapak belum mengerti apa itu Khulafaur Rasyidin dan siapa mereka. Khulafaur Rasyidin adalah, bisa kita ketahui, khulafa itu daripada arti dari kata pengganti. Khulafa itu artinya pengganti, Rasyidin itu artinya mendapat petunjuk. Maka bisa diartikan Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Apa? Para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Atau para pemimpin yang menggantikan tugas-tugasnya Rasulullah ketika Rasulullah menjadi pemimpin. Maka mereka lah para Khulafaur Rasyidin yang meneruskan estafet perjuangannya Rasulullah ketika Rasulullah menjadi seorang pemimpin. Mereka seorang pemimpin yang akan menggantikan tugas-tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khulafaur Rasyidin ini timbul ketika setelah wafatnya Rasulullah. Maka ketika wafatnya Rasulullah tidak memberi wasiat. Siapakah yang akan menjadi seorang khalifah setelah Rasulullah? Siapakah yang akan memimpin setelah Rasulullah? Maka disitulah timbul berbagai macam pertikaian dan juga berbagai macam musyawarah. Siapakah yang berhak untuk menjadi seorang khalifah? Maka kita harus ketahui terlebih dahulu siapa saja Khulafaur Rasyidin. Ada yang pertama sampai dengan yang terakhir. Yang perlu kita ketahui, Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 orang. Siapakah khalifah yang pertama? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Maka bagaimana, kenapa khalifah itu harus diawali dengan Abu Bakar, kenapa tidak Umar? Kemudian kenapa yang ketiga itu harus Utsman, kenapa tidak Ali? Semuanya itu akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Paham semuanya ya? Baik. Maka inilah khalifah-khalifah 4 orang ini yang menjadi Khulafaur Rasyidin, pemimpin setelah wafatnya meninggalnya Rasulullah, dari yang pertama sampai dengan yang keempat. Ya, dari sini ada bapak sudah paham semuanya ya, sudah tahu nama-nama daripada Khulafaur Rasyidin. Baik. Terus bagaimanakah proses pemilihan masing-masing khulafa? Apakah khalifah yang pertama dengan khalifah yang kedua itu pemilihannya sama?
yang ketiga, yang keempat. Karena yang kita ketahui Rasulullah tidak memberi wasiat siapakah akan menjadi khalifah pertama, kedua, dan sampai seterusnya. Maka bagaimana cara pemilihan, proses pemilihan untuk khalifah yang pertama? Yang pertama yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq dengan cara musyawarah. Karena tidak adanya wasiat, maka para umat Islam bermusyawarah, para sahabat bermusyawarah. Siapakah yang pantas, yang berhak, lebih dekat dengan Rasulullah, yang lebih istimewa, memiliki ilmu yang luar biasa, keteladanan yang luar biasa, yang berhak untuk menjadi seorang khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Akhirnya dimusyawarahkan. Ternyata Abu Bakarlah yang menjadi seorang khalifah setelah Rasulullah. Sampai sini paham ya? Berarti dengan cara apa? Dengan cara musyawarah. Kemudian yang kedua, siapa? Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab bisa menjadi seorang khalifah yang kedua setelah siapa? Abu Bakar. Maka ditunjuklah khalifah sebelumnya. Maka Umar bin Khattab dipilih langsung, diberi wasiat oleh siapa? Umar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq memberikan wasiat petunjuk kepada Umar yang akan menjadi khalifah setelah. Diberi wasiat, ditunjuk Abu Bakar As-Siddiq menunjuk siapa? Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Sampai sini paham ya? Nah? Baik, kemudian yang ketiga yaitu siapa? Utsman bin Affan. Siapa? Utsman bin Affan. Yang mana adalah orang yang ketiga menjadi khalifah. Bagaimana cara pemilihannya? Yaitu Umar bin Khattab membuat satu tim. Yang mana satu tim tersebut terdiri atas 6 orang yang ditunjuk oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab dan ditambah oleh 1 orang. Maka musyawarah tersebut timbullah musyawarah yang membuat siapa? Utsman bin Affan dijadikan sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab. Daripada hasil musyawarah satu tim tersebut yang ditunjuk oleh siapa? Umar bin Khattab, dan di situ juga ada 1 orang yang menunjuk menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab adalah siapa? Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga paham ya Naya? Kemudian yang keempat adalah musyawarah beramai-ramai datang dan membaiatnya. Ketika Utsman wafat, maka tidak ada yang akan menjadi khalifahnya karena kebingungan siapakah yang akan menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan. Karena kita tidak mengetahui bagaimana kronologi wafatnya Utsman bin Affan. Masih mencari siapakah yang membunuh Utsman bin Affan. Sehingga terjadilah pertikaian. Maka para masyarakat berombong-rombong, mereka beramai-ramai datang dan membaiat siapa? Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah setelah siapa? Setelah Utsman bin Affan. Paham ya? Ali bin Abi Thalib. Dengan cara apa? Dengan beramai-ramai datang dan membaiat langsung Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi khalifah yang keempat. Sampai sini paham ya? Maka ketika masanya Ali bin Abi Thalib timbullah beberapa pertikaian, ya, dan juga berbagai macam kelompok-kelompok agama Islam. Salah satunya apa? Syiah, yang mana menganggap bahwasanya Ali sebagai imamnya, yang lebih berhak untuk menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Paham ya? Sampai sini paham ya? Inilah bagaimana cara kita menilai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Maka bagaimana penilaian kita? Maka segala sesuatu itu butuh dengan musyawarah. Tidak sembarangan orang bisa menjadi seorang khalifah. Maka khalifah-khalifah ini terpilih. Kenapa hanya 4 orang? Karena 4 orang inilah yang memiliki keistimewaan daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Masih banyak sahabat yang lainnya, tetapi yang dipilih 4 ini kenapa? Karena mereka memiliki keistimewaan masing-masing. Kedekatannya dengan Rasulullah, ibadahnya, bagaimana cara kepemimpinannya, ya. 4 ini adalah seorang khalifah yang dipilih, yang mana menjadikan sebagai estafet perjuangan kepemimpinan setelah Rasulullah yang akan memperjuangkan ajaran agama Islam. Paham semua
segala sesuatunya dengan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Maka semoga ilmu yang bisa Bapak berikan ini bisa bernilai ibadah ya. Semoga bisa bermanfaat. Maka kita sebagai orang Islam harus meneruskan perjuangannya Rasulullah. Karena manusia diciptakan di dunia ini untuk menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin ya. Maka kita harus terus mendalami ajaran agama Islam, terus menggali ajaran agama Islam agar kita bisa menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi